Pemirsa, seorang pemilik toko perabotan di Durensawit ditemukan tewas pada hari Sabtu dini hari lalu. Pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah anak kandung korban yang telah diamankan oleh polisi. Toko perabot di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ini kini tertutup rapat dengan garis polisi melintang. Sabtu dini hari lalu, 22 Juni 2024, si empunya toko berinisial S ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk di bagian perut yang diduga dari benda tajam. Penemuan jasad bermula dari kecurigaan warga karena korban sudah 3 hari tidak berjualan. Polisi cepat merespons. Seorang remaja putri berinisial KS yang tak lain merupakan anak kandung korban lantas diamankan karena dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Usai dilakukan pendalaman pemeriksaan, pelaku yang masih berusia 17 tahun itu mengaku nekat menghabisi ayah kandungnya karena sakit hati. Berdasarkan keterangan tersangka sampai dengan saat ini, ini penyidik masih terus melakukan pendalaman tentunya. Alasan tersangka KS melakukan penusukan dan pembunuhan terhadap ayah kandung atau bapak kandungnya ini adalah sementara ditemukan fakta oleh penyidik karena sakit hati, karena sering dimarahin, kadang dipukul, dituduh mengambil barang milik korban. Bahkan pernah dikatakan anak haram oleh korban. Saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mendalami kasus pembunuhan tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus anak yang nekat membunuh ayah kandung di Durensawit, Jakarta Timur membuat gempar warga sekitar. Usai pelaku ditangkap, bagaimana suasana terkini di toko perabot tempat kejadian perkara? Ada rekan Ikra Anggana. Silakan Ikra. Ya baik, selamat petang Aditya Nugroho, Tisa dan juga pemirsa untuk situasi terkini di tempat perabotan yang menjadi rumah tempat tinggal dari seorang keluarga ataupun anak yang membunuh ayah kandungnya sendiri ini. Kondisinya saat ini sudah dipasang dengan garis polisi dan bawahnya terlihat digembok. Memang dari kronologis yang kami gali, baik dari pihak kepolisian maupun pengakuan dari warga sekitar, ini menjelaskan masyarakat juga cukup kaget dari adanya peristiwa tersebut yang terjadi pada Sabtu dini hari. Dan memang kami sempat menggali beberapa keterangan dari pengakuan warga bahwa korban berinisial S berusia 55 tahun ini ditemukan dengan luka tusuk dan tertutup selimut dan bersimbah darah ini di tokonya sendiri di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Memang ada beberapa hal menarik Aditya Nugroho dan juga pemirsa, ini pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya ini telah menetapkan satu orang tersangka yaitu berinisial KS berusia belum genap 17 tahun yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun tadi kami sempat melihat ada lembaga bantuan hukum ini meninjau langsung mengingat bahwa status KS ini masih anak yang berhadapan dengan hukum. Dan memang jika ada keterangan juga bahwa masih belum berusia 18 tahun ini harusnya dikenakan pasal atau sangkaan tuduhan pidana terhadap anak. Memang saat ini sementara pihak kepolisian ini menjerat KS dengan pasal 338 dengan hukuman pidana penjara paling maksimal ini 15 tahun penjara. Namun tadi keterangan dari salah satu LBH Hukum ingin membantu proses hukum ini yang seharusnya ini KS ini diberikan pasal SPPA, Sistem Perlindungan Pidana Anak, pasal 18 yang tidak nantinya jika diusut ini tidak mendapatkan hukuman maksimal. Memang dari barang bukti yang dikumpulkan oleh pihak penyidik kepolisian ini berupa pisau dapur yang sudah ditelisik oleh laboratorium forensik milik Polda Metro Jaya. Ini ada jejak daripada tersangka anak yang di bawah umur ini yang berusia 17 tahun. Dan
sampai saat ini kami masih terus menunggu informasi lebih lanjut mengenai kasus ini akan sejauh mana. Ya, Aditya Nugroho, bisa saya kembali ke Anda di studio. Ya, Ikra, kita ingin tahu sebetulnya secara keseharian apakah memang betul anaknya ini sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya yang menjadi korban? Ya, Tisa dan juga pemirsa, untuk pengakuan atau konferensi pers yang digelar oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menyatakan bahwa si anak ini seringkali mendapatkan kata kasar, bahkan puncaknya ini ketika sang anak dikatakan anak haram dan juga dituduh mencuri kartu ATM milik korban. Dan namun menurut pengakuan para warga di sini, korban yang berusia 55 tahun ini ternilai memiliki sikap yang baik dan cukup ramah kepada para tetangga ataupun toko-toko yang berjualan di sekitar Duren Sawit, Jakarta Timur. Memang kejadian ini menggegerkan, menghebohkan semua pihak, khususnya masyarakat Duren Sawit, Jakarta Timur, karena tidak menyangka bahwa anak kandungnya ini yang sehari-hari diurus oleh dirinya, ini tega melakukan perbuatan keji tersebut. Pihak kepolisian awalnya menangkap dua orang anaknya, KS dan adiknya. Namun setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, adiknya dipulangkan dan KS ini ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan upaya pembunuhan atau melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri. Memang sampai saat ini pihak kepolisian masih terus menggali lebih dalam untuk mengumpulkan barang-barang bukti terkait dengan kasus ini.